Awal tahun 2026 kita langsung disuguhin lini mid-range legend dari Xiaomi yang mana katanya tahun ini datang dengan build quality terbaik yang pernah ada di seri Redmi Note. Yang gua maksud tentu aja adalah Redmi Note 15 series, tepatnya yang gua pegang ini adalah seri Pro-nya. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. FYI untuk seri yang selain Pro ini ada Redmi Note 15 dan juga ada Redmi Note 15 Pro Plus. Dan untuk varian kapasitasnya dia ada yang 8256 dan 12512 GB dengan 3 pilihan warna ya untuk yang Pro ini. Oke, jadi si Redmi Note 15 Pro ini selling point utamanya adalah kekuatan fisiknya. Dijulukin Titan, tiada tanding. Mereka melakukan uji internal kayak drop test, colok-colok port USB, tekan-tekan tombol, atau sentuh-sentuh layarnya itu sampai puluhan atau bahkan ratusan ribu kali. Nah untuk drop testnya sendiri diklaim masih bisa survive ketika jatuh dari ketinggian 2,5 meter bahkan dengan posisi layar itu menghadap ke bawah. Ini cocok ya buat yang geragasan selonong boy, kalau megang apa-apa kurang hati-hati sering kepentok atau bahkan jatuh. Tapi perlu dicatat yang dimaksud nggak rusak itu kalau misalkan kebanting atau jatuh dari ketinggian itu bukannya nggak lecet ya, karena yang namanya jatuh apalagi kalau nggak pakai casing ya sangat mungkin bodinya ada lecet, tapi harusnya nggak sampai bikin layarnya retak atau pecah. Dan yang pasti HP-nya itu sendiri masih tetap hidup, nyala, bisa dipakai normal seperti biasanya, itu maksudnya. Nah begitu juga untuk ketahanan air dan debunya, dia ngantongin langsung 4 IP rating sekaligus, ada IP66, IP68, 69 dan IP69K. Nah untuk IP69K sendiri belum terlalu familiar, jadi embel-embel huruf K ini artinya itu kuat disemprot air tekanan tinggi termasuk air panas sampai 80 derajat Celcius. Terus selain tadi tahan jatuh dari ketinggian 2,5 meter juga tahan air sampai kedalaman 2 meter. Dia nggak cuma 30 menit atau 1 jam kuatnya, tapi sampai 24 jam sehari semalam di dalam air. Kalau udah diklaim sekuat ini bisa dibilang ini HP cocok buat bocah, emak-emak, termasuk para road warrior kayak driver ojol yang dari pagi ketemu pagi lagi melewati cuaca ekstrim di Indonesia termasuk banjir. Nah untuk desainnya sendiri ini looks familiar, masih ngebawa DNA-nya si Redmi Note 14 Pro dengan frame kamera yang ada di tengah seperti ini. Tapi untuk penampakan depannya dia rada beda ya, karena kalau 14 Pro layarnya curve, nah ini 15 Pro layarnya flat dengan proteksi Gorilla Glass Victus. Tuh, punya body yang diklaim super duper durable. Nah gimana performanya? Buat chipsetnya ini dikasih incremental upgrade dari seri yang sebelumnya. Bukan upgrade yang besar, tapi harusnya masih cukup terasa lah. Yang sebelumnya pakai Dimensity 7300 Ultra, kalau sekarang pakai Dimensity 7400 Ultra. Masih sama-sama 4 nanometer bikinan TSMC, tapi ada kenaikan core clock atau clock speed 100 MHz dari yang tadinya 2,5 GHz jadi 2,6 GHz. Clock speed GPU-nya juga lebih tinggi dan EPU buat jalanin AI-nya itu lebih kencang 15%. Nah biar ada gambaran, ini gue coba running Antutu benchmark terbaru 1108, dapat overall score hampir sejuta. Dimensity 7400 Ultra juga masih ngelawan banget buat dipakai main game, apalagi kalau chipset mid-range kayak gini kan biasanya itu nggak ada panas-panasnya. Dengan stability 99% di stress test 3D Mark Wildlife, mau digeber main durasi lama juga itu aman ya, nggak overheat. Nah ini gua coba tes main gamenya pakai yang lagi happening yaitu Where Winds Meet, bisa dapat frame rate stabil 30 fps pakai grafis balance atau quality. Udah cakep banget sih bisa main game terbaru yang berat kayak gini di 30 fps tanpa harus kepanasan dan juga stuttering. Dan setelah gua main game ini selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 12%. Kalau buat streaming YouTube per jamnya itu bakal konsumsi baterai sekitar 5% aja. Nah untuk ngecasnya butuh 40 menit buat ngisi sebanyak 50%, dan setelah ngecas 1 jam baterainya itu bertambah 75%. BTW Xiaomi juga ngasih klaim kalau kesehatan baterai Redmi Note 15 Pro 5G ini nggak akan ngedrop di bawah 80% setelah pemakaian selama 6 tahun. Beralih ke OS, gue kayaknya nggak bahas panjang lebar ya, karena overall experience-nya dia masih mirip-mirip seperti seri-seri sebelumnya. By default udah support
Google Gemini dan juga Circle to Search. Tapi yang gua heran ini OS-nya masih aja kok versi 15 ya. Bukan yang versi terbaru 16, tapi dijanjiin dapat upgrade OS sampai dengan 4 kali. Nah, Redmi Note 15 Pro 5G kali ini udah flat layarnya, size-nya ningkat jadi 6,8 inci seperti biasa, bezelnya mantep banget, tipis, binti, simetris. Resolusi tinggi 1280p, refresh rate 120Hz, warna putihnya kinclong bersih, dan layar HP unggulan Xiaomi itu enaknya dia udah HDR sama Dolby Vision kayak iPhone. Jadi kalau kita nonton Netflix bisa dapat benefit Dolby Visionnya itu makin manjain mata. Speakernya sendiri udah stereo, volumenya di boost bisa sampai 400%. Oke, terakhir kita geser ke sektor kamera karena HP ini tahan air cukup ekstrim, jadi bisa lebih tenang kalau seandainya iseng ya mau coba foto-foto underwater. FYI, layarnya masih bisa ngerespon sentuhan pas kondisi basah, tapi biar nggak gampang ke pencet-pencet sendiri pas lagi foto underwater, kita disable sementara fungsi tombol navigasinya. Terus buat foto atau rekam video kita bisa pakai tombol volume sebagai shutter button. Hasil jepretannya kayak gini ya, lensa ultrawide 8 megapikselnya bisa ngasih tone warna yang cukup mirip dengan main lensa 200 megapikselnya. Gua masih cukup pede juga buat motret dengan 2 kali atau 4 kali zoomnya, masih acceptable di mata selama nggak motret di kondisi cahaya yang under ya. Nah, untuk proses sharpeningnya cukup agresif terutama di 4 kali zoom dan juga di mode portrait, dan overall karakter warna yang dihasilin itu cenderung vibrant, sosmed ready tapi nggak sampai yang oversaturated. Satu, dua, tiga. Oke, siap. Aku siap. Siap. Oke, satu, dua. Wah. Oke, sip. Jadi jelas ya untuk tahun ini seri Redmi Note khususnya varian Pro dan juga Pro Plus ini jauh lebih durable di darat maupun di air. Jadi lebih proper dan tenang buat dipakai di musim hujan yang random kayak sekarang. Terus spek dan performanya juga masih bisa ngejar game berat di 30 fps. Baterai gede dan awet, layar cakep banget, dan kameranya juga ini bisa diajak motret underwater.